Shalom dan selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kembali kita di program mantra kita, firman Tuhan di antara kita yang dikelola oleh Komisi Multimedia GKJ Selokaton. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama pula datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang penuh kasih, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu menjaga dan memberkati seluruh kehidupan kami, para anak-anak-Mu. Pada saat ini kami kembali menaikkan syukur kepada Tuhan atas segala berkat dan kemurahan Tuhan yang nyata, yang kami rasakan ketika kami beristirahat di malam hari. Kami semua Tuhan izinkan beristirahat dengan aman, nyaman, dan tenang. Bahkan kami percaya dengan istirahat kami yang aman, nyaman, dan tenang ini, kesehatan kami Tuhan pulihkan kembali. Tuhan telah membangunkan kami dari tidur kami dengan selamat. Oleh sebab itu kami akan menyambut berkat Tuhan pada hari ini pula dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan dimanapun berada, firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Injil Lukas bab 1 ayatnya yang ke-26 sampai dengan yang ke-37. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah yang mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu
anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Demikianlah firman Tuhan yang bisa kita dengar pada saat pagi ini. Kita adalah orang-orang yang berbahagia karena kita setia mendengar firman Tuhan dan merasa-rasakan firman Tuhan, terlebih menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan keseharian kita. Tak terasa waktu berjalan sangat cepat dan tidak terasa kita sudah berada pada hari menjelang tanggal 25 Desember. Ya, itulah hari Natal. Suasana dan lagu-lagu Natal tahun lalu belum hilang betul dari ingatan kita. Dan kita sudah memasuki lagi bulan bahagia ini. Bila hidup kita dalam suasana demikian, memang sangatlah bahagia. Kita hidup dalam pemenuhan janji Tuhan yang penuh pengharapan. Di masa-masa minggu Advent ini, renungan firman Tuhan berjudul Janji yang Manis. Mengapa demikian? Ya, karena Natal merupakan kabar gembira, kabar selamat bagi hidup kita. 3 hal yang perlu kita mengerti dan pahami. Yang pertama, perkunjungan malaikat Gabriel kepada Maria yang sedang bertunangan dengan Yusuf didahului salam yang tertulis pada ayat 28. Salam dalam ayat ini dapat diterjemahkan, berbahagialah engkau yang diselamatkan, Tuhan menyertai engkau. Tentu saja Maria berbahagia karena ia diselamatkan, dan secara khusus Maria dipanggil untuk secara langsung terlibat dalam pekerjaan penyelamatan Tuhan atas manusia. Dengan cara ia mengandungkan, dalam tanda kutip, jalan selamat itu. Tentu tidak ada yang lebih menggembirakan dibanding dengan hal yang demikian itu. Yang kedua, Maria terkejut dan takut mendengar kabar dan kehadiran malaikat itu. Ia tidak dapat dengan segera memahami kejadian yang sungguh luar biasa itu. Keterkejutan dan ketakutan Maria segera terjawab dengan perkataan malaikat selanjutnya yang memberitakan inti yang sesungguhnya tentang Natal. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Keterangan malaikat ini merupakan wujud dari janji Allah yang sejak dahulu kala menjadi inti pengharapan Israel. Dengan kelahiran Yesus ini, janji Tuhan digenapi dan pengharapan Israel, termasuk Maria, ada di dalamnya menjadi kenyataan. Yang ketiga, janji ini yang sebentar atau beberapa bulan kemudian akan lahir, mengandung makna yang amat dalam bagi manusia.
Anak yang sebentar akan lahir adalah Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi. Nama Yesus sejajar dengan Yosua yang artinya Tuhan adalah keselamatan atau kelepasan. Bisa kita baca pada Matius bab 1 ayat yang ke-21. Dengan kelahiran dan melalui Yesus Anak Allah, Tuhan melepaskan manusia dari dosa-dosanya. Dosa adalah akar-akar kesengsaraan. Dari dosanya merupakan kebutuhan yang paling mendasar. Dengan pembebasan itu, manusia dipersekutukan kembali dengan Allah. Firman Tuhan tertulis pada 2 Korintus 5 ayat yang ke-18. Dan oleh karena itu, manusia mendapat kembali hidupnya, yaitu hidup yang kekal. Keselamatan inilah kabar kesukaan Natal itu. 3 hal yang harus kita mengerti dan kita pahami dari renungan firman Tuhan ini yang berisi tentang kabar gembira, kabar kesukaan, dan kabar keselamatan bagi hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pendengar Radio Immanuel yang terkasih, dimanapun berada, mendengar berita Natal yang penuh janji dan pengharapan manis itu sangat kontras dengan hidup kita sehari-hari. Dalam hal ini, Maria merupakan representasi dari hidup kita. Maria dan kita sama-sama hidup di tengah-tengah dunia ini dengan segala realitanya. Suatu realita, suatu kenyataan kehidupan yang penuh sengsara, yang mendatangkan ketakutan dan keterkejutan. Semuanya itu karena akibat dari dosa-dosa dan pelanggaran yang pengaruhnya sangat kuat dan dirasakan oleh kita semua. Sehingga hidup ini terasa tidak manis seperti judul renungan firman Tuhan saat ini, janji yang manis. Tetapi di tengah-tengah kesengsaraan ini, Tuhan menilik akan kerendahan hamba-Nya, sebagaimana diberitakan oleh Nabi Yesaya dalam kitabnya Yesaya 9 ayat 1 sampai dengan 2a. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya, terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Lalu, adakah artinya bagi kita sekarang ini? Justru artinya menjadi sangat besar dan merupakan penghiburan yang satu-satu bagi kita. Kita telah ditebus dari dosa.
dan hutang dosa kita, dan karenanya kita sekarang hidup sebagai keluarga anak-anak Allah. Kita yang hidup sebagai keluarga anak-anak Allah sekarang ini, kita hidup di dalam kuasa-Nya, di dalam kuasa yang memeliharakan kita. Oleh karena itu, kita siap menghidupi suatu kehidupan yang penuh tantangan dan masalah. Malahan tidak berhenti sampai di situ. Di tengah-tengah kehidupan yang banyak tantangan dan masalah ini, kita berani membawakan diri sebagai hamba Tuhan yang mengabdi kepadanya dan menjadi garam serta terang bagi sesama. Untuk itu, kita dapat mengucapkan kata-kata sebagai jawab atas janji Tuhan itu, seperti Maria mengucapkannya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Amin. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa. Segala puji dan syukur hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu, kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kami semua di pagi yang indah ini. Kami boleh bangun dari tempat tidur kami. Kami boleh mengawali aktivitas kami hari ini dengan berlandaskan firman Tuhan. Kembali kami akan menyambut berkat-berkat Tuhan di hari ini, agar kami bisa menjalani kehidupan kami masing-masing seturut dengan kehendak-Mu, agar kami bisa menjadi garam dan terang di tengah-tengah kegelapan. Tuhan, kami percaya dalam kami mendengarkan firman Tuhan, dalam kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, masih ada kekurangan yang terjadi, dan kami percaya pula bahwa Tuhan akan melengkapinya. Mampukanlah kami bersaksi seperti kesaksian yang disampaikan oleh hamba-Mu Maria. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Ini Tuhan seluruh doa kami. Semua kami minta hanya di dalam satu nama, Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin.